3 minggu setelah saya istiqomah sholawat dan sedekah semampunya, pagi-pagi saya buka m-banking karena ada notifikasi masuk. Nominalnya 32 juta, persis dengan total hutang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa syarat. Saya yakin teman-teman yang nonton saya itu orang-orang keren, yang soleh-solehah, yang cakep, yang cantik. Dan saya yakin apapun kondisinya mungkin saat ini yang belum baik atau masih banyak persoalan yang kurang enak, pasti pada nggak ngeluh ya. Yang dilakukan apa? Banyak-banyak bersyukur ya. Orang-orang keren mah kondisinya kurang baik pasti bersyukur karena tahu dengan bersyukur Allah nanti akan tambahin lagi nikmatnya ya. Jadi syukuri deh apapun yang masih Allah berikan kepada kita ya, syukuri biar Allah nanti tambahin lagi nikmatnya. Saya doakan buat teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah, ruah dan berkah. Yang punya utang sudah lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu, tekan tombol like-nya jempol ke atas, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya buat seru-seruan ya. Terus yang gak kalah penting nih teman-teman, buat teman-teman yang masih banyak keinginan doa apapun itu, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen rumah, hutang lunas, umroh, penghasilan besar, keturunan, pasangan, apapun itu, silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Andai kata jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan doa kita secara berjamaah, tiba-tiba sama Allah dikabulkan. Mau atau mau banget? Kalau mau banget silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya ya. Terus yang mau ikut grup gratis monggo, linknya ada di deskripsi, masuk aja. Nanti di situ sama tim dikasih tata cara riyadhah dasar seperti apa. Dijalankan monggo secara istiqomah, yakin deh keajaiban pasti datang. Oke ya, teman-teman keren semua. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya mau bacain testimoni dari salah satu warga besar Om Budi Channel ya. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi, saya kirim testimoni ya. Dulu saya punya hutang 32 juta. Karena usaha kecil saya bangkrut dan saya tutupi kebutuhan dengan pinjol dan utang ke teman-teman. Awalnya saya yakin bisa bayar, tapi makin lama makin berat. Setiap hari WA penagih masuk. Saya stres, takut dan rasanya seperti dikurung di ruangan gelap. Saya nggak berani cerita ke orang tua. Tiap malam saya menangis sendirian di kamar. Hanya doa yang bisa saya andalkan. Suatu malam, waktu saya nggak sengaja lihat YouTube, tanpa sengaja muncul video dari Om Budi. Kalau nggak salah judulnya Jalur Langit. Saya klik videonya dan saya tonton. Saya langsung merasa damai. Suara beliau menenangkan dan memberi harapan. Saya langsung ikut grup gratis dan saya putuskan ikut kelas riyadhah sholawat. Saya mulai sholawat 1000 tiap malam. Beberapa hari kemudian lanjut saya masuk magnet uang. Saya belajar jangan fokus pada hutang, fokus pada energi syukur, fokus pada keyakinan kepada Allah. Dan saya lakukan. Saya bilang, ya Allah,
Saya tak tahu dari mana jalan keluar ini, tapi saya percaya padamu sepenuh hati. Masya Allah. 3 minggu setelah saya istiqomah sholawat dan sedekah semampunya, pagi-pagi saya buka m-banking karena ada notifikasi masuk. Nominalnya 32 juta. Persis dengan total hutang saya. Tidak ada keterangan pengirim, tidak ada pesan apapun. Saya pikir ini salah kirim. Tapi setelah saya cek mutasi, transaksinya sah. Saya tunggu berhari-hari. Tidak ada yang menarik kembali uangnya. Tidak ada yang klaim. Akhirnya saya gunakan uang itu untuk melunasi semua hutang. Dengan air mata, saya bersujud dan berkata, "Ya Allah, saya nggak tahu siapa yang kau utus, tapi saya tahu itu darimu ya Allah." Keren ya? Orang tua saya sampai menangis bahagia. Mereka nggak tahu saya punya hutang sebesar itu. Mereka peluk saya dan bilang, "Lain kali jangan sembunyi. Tapi sekarang alhamdulillah ya nak, Allah bantu dengan cara yang tak terduga." Saya nggak tahu siapa yang kirim uang itu. Tapi saya percaya kalau kita tarik cahaya Allah dengan sholawat dan syukur, Allah sendiri yang akan turun tangan. Semua pasti beres dan yakin beres. Buktinya sekarang hutang saya lunas. Ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan saya dengan Om Budi, dengan tim yang penuh kesabaran, kelembutan, dan kasih sayang. Masya Allah. Berikan mereka kekuatan terus untuk membersamai lebih banyak orang. Jadikan setiap langkah dan ucapan mereka sebagai wasilah pembuka rezeki bagi ribuan jiwa. Limpahkan kebaikan tak terhingga pada keluarga Om Budi. Dan beri kami kesempatan untuk suatu hari menjadi jalan pertolongan bagi orang lain juga. Sebagaimana aku pernah ditolong oleh jalanmu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih testimoninya. Terima kasih doanya. Teman-teman jangan batasi kekuatan Allah dengan logika kita ya. Jangan, nggak boleh ya. Rezeki itu nggak selalu datang dari kerja keras teman-teman. Tapi dari frekuensi doa. Dari energi hati. Ya salah satunya mungkin dari keberkahan sholawat ya. Dari keberkahan sholawat. Kalau mungkin teman-teman sekarang masih punya hutang dan terhimpit hutang, yuk jangan nyerah teman-teman. Mulai dengan bersholawat, mulai dengan bersyukur dari hati yang paling dalam. Nanti lihat gimana Allah buat kita menangis, tapi menangisnya bahagia. Kenapa menangis bahagia? Karena Allah akan menolong kita dan pasti akan Allah tolong. Kalau kita sudah minta sama Allah dan nggak ada cara lain, maksudnya nggak ada jalan keluar lagi selain Allah, ya siapa lagi yang mengabulkan? Siapa lagi yang menolong kita kecuali Allah? Makanya yang punya solusi itu hanya Allah. Ketika kita banyak persoalan hidup, ujian, masalah apapun itu, kembali ke Allah karena Allah punya cara untuk mengatasinya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Kita punya masalah, bingung, harus bagaimana, cara keluarnya gimana, selesainya gimana. Yang pertama apa? Libatkan Allah, mendekat ke Allah, ambil wudhu, sholat, bicara sama Allah, minta solusinya, bagaimana cara keluarnya, tolong dan mohon dibimbing sama Allah. Kalau kita begitu ada masalah, langsung nyari solusi di manusia atau di dunia, di bumi ini gitu ya, nanti capek ujung-ujungnya ya. Satu, capek, waktu terbuang banyak banget. Tapi ketika kita ada masalah, langsung kita deketin Allah, mendekat kepada Allah. Di situ kita nggak terlalu capek, bahkan nggak capek lah. Allah langsung ngasih pertolongannya dengan apa? Yang pertama, biasa Allah memberikan ketenangan dalam hati kita. Tenang, adem, ayem. Nanti pikiran-pikiran positif. Terus ibaratnya intuisi kita ngalir sendiri, yang baik-baik. Oh,
Ternyata tadi udah capek nih cari-cari kunci, lemari udah dibongkar, kasur udah dibolak-balik. Ternyata kuncinya di celana kemarin sore waktu kemarin keluar pakai celana biru, kunci motor ada di celana, nggak sempet digantung di tempat kunci motor. Di saat kita hilang kunci motor, panik. Oh, lemari itu diacak-acak, kasur acak-acak semua. Tapi dengan tenang duduk dulu, sambil minum teh, tenang. Oh iya, kunci motornya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau pernah, makanya segala sesuatu hadapi dulu dengan tenang. Tenang, libatkan Allah, biar nanti Allah yang membuat hati kita tenang. Nanti Allah tunjukkan, oh di sini, di sini, di sini. Begini, begini, begini. Percaya nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kunci motor deh, atau barang yang kecil yang benar-benar kita lupa nyimpen deh. Tiba-tiba kita geresak kerusuk nyari gitu, bongkar sana sini, bongkar sana sini. Udah kayak kapal pecah, udah capek tuh, baru duduk diem, diingat-ingat sambil tenang, minum kopi gitu. Diem, oh iya, lupa. Kemarin tuh nggak dibawa pulang, ketinggalan di sana gitu kan. Pernah nggak? Kalau pernah, yuk jadikan tenang, jangan geresak kerusuk, biar nanti semuanya enteng gitu ya. Gitulah. Saya bukan orang baik teman-teman, tapi saya mencoba dan saya benar-benar berusaha semampu saya untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena apa? Ya persiapan pulang lah, kita kan nggak tahu. Kita diwafatkannya kapan kita nggak tahu. Jadi cari-cari bekal pulang aja sekarang mah. Toh hidup kita kan sudah dicukupi sama Allah. Nggak usah dipusingin, ikuti aja aturannya, jauhi larangannya, selesai. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya, selesai. Hidup itu bukan adem ayem, enteng-enteng aja. Nah, dengan kalau kita mengaku itu, kita pahami itu, ikuti aturan, jauhi larangan, kita paham. Ibaratnya nafsu tuh ya jauh banget lah, bukan nggak punya nafsu ya, manusia pasti punya nafsu, cuman lebih terarah gitu. Udah deh, semua ketetapan Allah kok. Semua yang terjadi dalam hidup saya itu kehendak Allah, bukan kehendak saya. Jadi yang terbaik, kenapa? Yang Allah kehendaki untuk hidup kita pasti yang terbaik. Belum tentu yang kita kehendaki itu terbaik buat kita. Tapi kalau yang Allah kehendaki pasti yang terbaik, ya. Ya seperti itulah. Kalau kita merubah diri menjadi lebih baik lagi, perbaiki diri untuk lebih baik lagi, pasti Allah tolong dan pasti ada jalannya untuk orang yang bersungguh-sungguh, ya. Kalau pengen keajaiban, ya percaya keajaiban karena keajaiban itu datangnya dari Allah, ya, dari Allah. Kalau kita percaya keajaiban, keajaiban akan datang. Kalau kita nggak percaya keajaiban, ya keajaiban nggak mau datang, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hanya cerita aja. Mudah-mudahan khususnya bagi saya mendapat kebaikan yang lebih untuk memperbaiki diri saya. Umumnya buat kita semua teman-teman Omuri Channel, ya. Mohon saya dimaafkan, pesan saya jangan lupa bahagia, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.